bahwa badut-badut ini memang kalau kita lihat anak-anak suka seperti itu kan yang selama ini, tapi sebenarnya juga ini sangat mengganggu ketertiban umum. Penertiban kemarin itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi kami. Kami ada tim koordinasi penertiban PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya para gelandangan, pengemis, orang terlantar yang selama ini sangat meresahkan masyarakat. Banyak, kalau kami sesuai rapat kemarin itu kan banyak sekali. Itu sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa badut-badut ini memang kalau kita lihat anak-anak suka seperti itu kan yang selama ini, tapi sebenarnya juga ini sangat mengganggu ketertiban umum, mengganggu lalu lintas, sehingga ini hasil rapat harus ditertibkan. Nah, kemarin penertiban itu, karena untuk penertiban itu merupakan kewenangan dari Satpol PP. Kita ada regulasinya, ada Perda nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum, dan di antara pasalnya itu di bagian ke-8 itu juga mengatur tentang tertib sosial. Jadi diantaranya adalah terkait dengan pengumpulan uang dan barang seperti celengan dan lain sebagainya. Kemudian untuk gelandangan, pengemis dan pengamen ini juga diatur di dalamnya. Nah, untuk penegakan perdanya kami bekerjasama dengan Satpol PP, kemudian kami Dinas Sosial setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP memang akan melakukan pembinaan. Kami ada tempatnya, ada rumah singgah. Ada rumah singgah Ilomata. Itu tempat kami melakukan pembinaan untuk para PMKS yang terjaring. Jadi kemarin itu bukan hanya badut saja yang kami tertibkan, tapi ada juga yang membawa celengan, kemudian juga ada yang memang ada lansia terlantar. Itu juga kami tertibkan, jumlahnya ada 9 orang. 9 orang yang kemarin? Iya, dari 9 orang itu 2 lansia ya. Itu katanya mengemis ya, kemudian ada 1 orang itu sudah pemain lama juga. Itu 2 orang Pak. Jadi 2 orang yang lama. Itu yang memang sudah pernah masuk ke dalam rumah singgah, yang itu yang sampai dengan sekarang ini masih ada di dalam rumah singgah. Untuk yang badut-badut ini kami buatkan perjanjian bahwa nantinya tidak lagi melakukan aktivitas di jalan. Bukan dilarang, tapi mereka ini harusnya melakukan aktivitas seperti di taman-taman. Kalau ini kan mereka ingin menghibur anak-anak. Jadi jangan di jalanan. Kalau yang namanya di jalanan, tentu ini rentan Pak. Bisa saja pada saat, biasanya kan aktivitas itu pada saat lampu merah ya. Pada saat lampu merah ada masyarakat yang memberikan uang atau sejenis kepada mereka. Ini sudah saatnya jalan, sudah hijau lampunya, tapi aktivitas itu masih ada, sehingga kendaraan lain terganggu yang harusnya di situ terjadi kemacetan. Kendaraan lain terganggu, dan ini merupakan tugas dari Satpol PP untuk penertibannya. Kemudian kami Dinas Sosial itu melakukan pembinaan. Pembinaannya seperti apa? Kami berikan edukasi. Kami sampaikan bahwa mereka tidak bisa berada di tempat-tempat umum yang akan mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan lain sebagainya. Kalau kami Dinas Sosial belum sampai dengan penyediaan tempat itu, tapi kami menyampaikan kepada mereka bahwa
kalau mereka ingin beraktivitas bisa mungkin ke taman-taman, apalagi kota ini kan banyak sekali taman kota Betul. yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Di situ 34 kan ya. nantinya kalau memang sudah terbiasa mangkalnya di situ, anak-anak pun pasti akan diajak ke situ untuk melihat mereka. Tapi kalau mereka keberadaan mereka ada di jalan-jalan, tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Memang pro kontra Pak, karena di satu sisi ada juga orang yang berpandangan bahwa badut-badut ini sangat menghibur anak-anak. Ya. Tapi tidak semua pengguna jalan ini adalah di dalamnya, misalnya di dalam mobil itu ada anak-anaknya. Ada juga yang mungkin harus sesegera mungkin sampai di tempat kerja atau lain sebagainya, tapi masih terhalang karena ada aktivitas seperti itu di jalan. Kalau kemarin itu 5. Oh, Ada 5 orang. ada 5 orang. Itu di seluruh kota ya yang sudah diamankan atau baru beberapa nih? Baru beberapa tempat. Kami memang ada agenda rutin insya Allah dengan bersama dengan Satpol PP untuk melakukan Penertiban lagi begitu. Kami hanya pendampingannya untuk Oh. Jadi kami tadi malam itu sudah memulangkan, sebelum dipulangkan mereka buat pernyataan dulu tidak akan beraktivitas di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti lampu merah dan lain sebagainya ini. Kemudian juga ada pendampingan dari keluarga, jadi keluarga juga sudah buat pernyataan bertanggung jawab bahwa mereka tidak akan beraktivitas di tempat-tempat seperti itu. Dan dari jumlah 9 orang yang kami lakukan penertiban tadi malam itu hanya 1 orang warga Kota Gorontalo, selebihnya adalah luar dari wilayah kota. Ya. Si pelakunya ini Ya. dari luar kota Luar ya. kota. Oh, baik.